Halo. Pul. Oh. Ya. Uhuhu. Halo teman-teman semua, sebelumnya udah ada yang tahu belum siapa itu CISA? Apa sih manfaatnya? Kapan terbentuk? Apa aja sih dampak yang kita dapatkan? Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang CISA itu sendiri. Nah, ini adalah poin-poin terkait materi yang akan kita bahas. CISA adalah singkatan dari Customs Excise Information System and Automation. CISA ini adalah sistem informasi dan otomasi kepabeanan dan cukai yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan DJBC. CISA mengintegrasikan seluruh layanan DJBC dan digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pejabat bea cukai, pengguna jasa, dan instansi pemerintah terkait. Nah, selain itu juga ada manfaat dari CISA ini sendiri loh teman-teman. Manfaat dari CISA antara lain mempercepat proses, mengurangi biaya, meningkatkan kepastian hukum, dan meningkatkan daya saing Indonesia. Selanjutnya mengenai sejarah CISA. Yang pertama, awal mula 1980-an. Pada dekade 1980-an, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC memulai langkah awal menuju otomatisasi dengan mengembangkan sistem komputerisasi untuk mengelola proses bisnisnya. Sistem ini dikenal dengan nama Sistem Informasi Kepabeanan SIK. SIK menandai era baru bagi DJBC dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepabeanan. Yang kedua, lahirnya CISA 2000-an sampai 2010-an. Memasuki tahun 2000, DJBC melihat kebutuhan akan sistem yang lebih canggih dan komprehensif untuk menjawab tantangan globalisasi dan perdagangan internasional. Maka, dimulailah pengembangan CISA, sebuah sistem informasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan DJBC di era modern. Yang ketiga, implementasi bertahap 2010-an sampai sekarang. Pada tahun 2012, CISA tahap pertama diluncurkan. Tahap ini fokus pada fungsi administrasi dan pelayanan seperti pendaftaran pengguna jasa, pemrosesan dokumen kepabeanan, pembayaran bea masuk dan pajak, pelacakan kiriman barang. Di era sekarang, DJBC terus mengembangkan CISA dengan integrasi dengan sistem lain, penerapan teknologi blockchain, dan peningkatan keamanan siber. Berikutnya, dampak CISA sebagai berikut. Yang pertama, dampak bagi eksportir. Mempermudah proses ekspor, menghemat waktu dan biaya dalam proses ekspor, dan meningkatkan daya saing. Yang kedua, dampak bagi importir. Memungkinkan importir untuk mengurus semua dokumen dan proses impor secara online. Membantu importir untuk menghemat waktu dan biaya dalam proses impor, dan memberikan kepastian berusaha bagi importir. Yang ketiga, dampak bagi DJBC. Membantu DJBC untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan dan pengawasan kepabeanan, dan untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah pelanggaran kepabeanan. Dan yang terakhir, dampak bagi ekonomi Indonesia. Membantu meningkatkan investasi di Indonesia dengan memberikan kepastian berusaha bagi investor dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan perdagangan internasional dan investasi. Next, dampak positif dan negatif dari CISA. Untuk dampak positifnya mempercepat proses bongkar muat barang di pelabuhan, mengurangi penumpukan barang di pelabuhan, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi proses kepabeanan, dan meningkatkan pendapatan negara dari bea cukai. Dan untuk dampak negatif memerlukan pelatihan dan edukasi bagi pengguna, rentan terhadap gangguan sistem, dan berpotensi menimbulkan monopoli data. Oke, masuk ke poin terakhir. Perubahan sebelum dan sesudah adanya CISA dapat kita lihat bahwa sebelum adanya CISA proses kepabeanan di Indonesia diwarnai dengan berbagai kendala seperti proses manual, di mana pengurusan dokumen dan kepabeanan dilakukan secara manual yang memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan. Kemudian CISA hadir sebagai solusi dan memberikan perubahan seperti otomatisasi dan digitalisasi. Pengguna dapat mengakses secara online dan sudah dipastikan prosesnya cepat dan akurat,
meningkatnya efisiensi dan transparansi yang dimana prosesnya lebih cepat, mudah, dan mendapatkan kepercayaan. Kemudian adanya peningkatan keamanan dan kepatuhan yang dimana CISA menerapkan sistem untuk melindungi data dan pencegahan penipuan dan juga peningkatan daya saing dan ekonomi yang dimana CISA meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung ke poin websitenya maupun aplikasinya sesuai yang sudah tertera. Oke guys, sudah selesai penjelasan tentang CISA ini. Kesimpulannya bisa kalian baca sendiri atau bisa kalian buat simpulan versi kalian tentang materi ini. See you guys in next video.